Bab 143, Angka di Balik Umur. Diunggah oleh Baca Suara. TESIA Eralit's Point of View. Saya melangkah keluar dari gerbang teleportasi dan ke platform, merasa lelah dan frustrasi. Saya bisa saja membantu di sana, tetapi mereka tidak membiarkan saya. Para prajurit yang tinggal di belakang untuk bertarung semuanya menggemakan kata-kata yang sama, bahwa aku harus pergi dan keselamatanku adalah prioritas. Apa gunanya pelatihan begitu keras jika semua orang memperlakukan saya seperti patung kaca? Aku menghela nafas dalam-dalam, berharap bisa mengeluarkan rasa frustrasi dari sistemku, tetapi yang dilakukannya hanyalah mengingatkan tubuhku betapa hausnya diriku. Melihat sekeliling kerumunan tentara, penjaga, dan perawat, saya mencari siapapun yang memegang segelas air untuk memuaskan tenggorokan saya yang kering. Kemudian saya melihat rekan satu tim saya. Stannard dan Darvus tertidur di dinding sementara Carya duduk, berbicara kepada seseorang, ketika dia menunjuk ke arahku. Pria yang diajaknya bicara mempertahankan posisi berjongkok saat dia menoleh. Dadaku menegang saat dia berdiri. Alisnya yang berkerut dan tatapan tajam yang memandang sekelilingnya langsung rileks saat dia menatapku. Itu Art. Aku hanya bisa menatap tanpa pikir panjang saat dia berjalan ke arahku. Pertama kali saya melihatnya dalam 2 tahun, dia berlumuran darah dan debu, tampak seperti monster sendiri. Namun, Art yang mendekati saya sekarang benar-benar berbeda. Mengenakan tunik putih tajam berjajar mewah dengan emas dan mantel hitam panjang yang sepertinya menyelimutinya dalam misteri, ia memancarkan semacam aura besar yang meremehkan setiap keluarga kerajaan di Dicaten. Rambutnya yang panjang diikat, menonjolkan garis-garis tajam rahangnya, sementara kunci poni Auburen jatuh berantakan di dahinya dan melewati mata birunya yang berkerut karena senyumnya yang menakjubkan. Dia hampir menimpa saya ketika saya tersadar dari linglung saya. Ada tentara dan penjaga di dekatnya yang harus saya tenangkan. Sudah hampir 1 hari sejak terakhir kali aku melihat Art dan menilai perilakunya sejak terakhir kali kita bertemu di depan umum. Aku yakin dia tidak menyukai reuni emosional. Membiarkan batuk yang serak, aku mencoba berdiri lebih tinggi, membusungkan diriku untuk mengumpulkan sebanyak mungkin ketenangan dan martabat yang bisa kulakukan terlepas dari penampilanku yang tidak terawat. Aku mengulurkan tanganku untuk dia goyang, menjaga ekspresiku tenang. Senang bertemu denganmu segera, Art. Gerakanku diabaikan ketika tangan yang kuat bergerak di bawah lenganku, mendarat dengan kuat di punggungku saat dia menarikku ke arahnya. Aku tersandung ke depan oleh kekuatan tiba-tiba dan wajahku menempel pada tunik tipis, memandikanku dalam kehangatannya. Saya telah didekati, dikejar, dan didekati oleh hampir setiap orang cukup berani untuk melihat garis keturunan saya, tetapi satu-satunya hal yang saya rasakan bagi mereka adalah rasa iba atau jengkel. Namun, pada saat ini, tubuhku terasa seperti membeku dan meleleh pada saat yang sama aku tetap tak bergerak dalam pelukannya. Apakah seluruh ruangan menjadi sunyi atau indera pendengaran saya hilang, saya tidak tahu, tetapi indera saya yang lain menjadi kewalahan. Dari dalam tempat berlindung yang aman dari lengannya yang kokoh, sedikit samar pohon ek dan angin laut yang renyah memenuhi hidungku saat aku merasakan sisi wajahnya membenamkan ke leherku. Tungkaiku tetap beku, tetapi perut kosongku terus berdetak tak terkendali sementara lengan Art meremas sedikit lebih ketat. Aku senang kau baik-baik saja, Art akhirnya berbicara. Napasnya yang hangat berhembus di leherku, membuatku merinding. Lengan saya berkedut, secara naluriah ingin memeluknya kembali, tetapi tatapan tajam semua orang di sekitar kami membuat saya berhenti. Tentu saja aku baik-baik saja, kataku, nyaris tidak mengerahkan kekuatan untuk mendorongnya menjauh meskipun setiap serat di tubuhku ingin aku menariknya lebih dekat. Aku bisa merasakan darah mengalir di leherku ke bagian paling atas kepalaku ketika aku menatap Art, wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Aku bisa melihat matanya bergerak, menelusuri setiap fitur wajahku saat dia mengamatiku. Dia menghela napas dalam-dalam, seolah-olah beban besar telah terangkat, dan menatapku dengan senyum lembut. Ayolah, aku akan membawamu ke kakekmu. Petik 2. Rasanya seolah-olah saya berenang dalam semacam cairan kental dan kental di kepala saya. Dunia kabur dengan percakapan teredam dan bayangan orang-orang yang tidak bisa kukenal. Tubuhku sepertinya bergerak sendiri, bertindak dan merespons dengan insting ketika pikiranku terus mengingat kedatanganku kembali ke dalam kastil. Sekarang ketika aku baru saja mengingatnya, pikiranku mulai menganalisis setiap tindakan dan tidak adanya adegan, mencoba untuk memasukkan makna ke dalam setiap hal yang dilakukan Art pada saat itu, ketegasan namun kelembutan pelukannya, keputusasaan dan kelegaan yang mengalir keluar dari dirinya. Saat matanya menatapku, aku mengulang adegan itu berulang-ulang di kepalaku, mengorek setiap detail kecil. Namun, kesimpulan yang saya capai setiap saat adalah sama. Aku benci betapa tenangnya dia setiap kali kami bertemu. Dan, setelah semua waktu ini, saya benci bagaimana saya masih merasa lemah dan tidak berdaya di depannya. Saya tidak bisa melihat banyak Art setelah pertemuan awal kami di kastil. Saya tersapu oleh tim perawat segera setelah kakek saya melepaskan saya dari pelukannya, dan diantar ke kamar saya. Setelah memeriksa untuk memastikan rekan tim saya cenderung, saya dengan hati-hati menjatuhkan diri ke tempat tidur, menemukan kenyamanan dalam kenyataan bahwa kamar saya yang diperaboti dengan sederhana persis seperti yang saya tinggalkan. Ketika para perawat melepas armorku dan menyapaku dengan handuk beraroma, aku merasakan tubuhku tenggelam lebih dalam ke surprise sampai dunia memudar menjadi gelap. Harus katakan padanya, Virion.
Suara familiar Art menarikku keluar dari tidurku. Menggosok mataku, aku memicingkan mata pada matahari pagi yang hanya mengintip di atas lapisan awan di bawah kami. Butuh otak saya sedetik untuk menilai situasi sebelum pikiran menakutkan menghantam saya. Aku segera mengintip ke balik selimutku, menghela napas lega mendapati diriku berpakaian. Dia akan mencari tahu akhirnya. Anda tidak dapat menyembunyikan sesuatu seperti ini darinya, tidak mungkin. Suara Art yang teredam datang dari sisi lain pintu. Dia berbicara dengan nada hening, tetapi kata-katanya terdengar jelas di telingaku. Tidak apa-apa jika dia tahu nanti, tapi dia belum siap untuk ini. Sekarang diam. Bagaimana jika dia mendengar? Kakekku balas berbisik. Dia akan mendengarkanmu jika kamu cukup menghormatinya untuk memberitahunya. Jika dia tahu dari orang lain, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Art membalas, suaranya semakin tajam. Sialan kamu, nak. Bagaimana jika dia memutuskan untuk pergi? Lalu apa? Kami akan mencari tahu setelah mendengar jawabannya. Firion, kamu dan aku sama-sama tahu apa yang bisa dilakukan cucu perempuanmu begitu dia memikirkan sesuatu. Petik 2. Aku tahu, sahut kakekku balas. Aku tidak bisa, dengan Cynthia sekarat di tangan para bajingan Fritra di sini, di kastil ini. Bagaimana jika saya tidak bisa mendengar sisa pembicaraan mereka ketika hati saya mulai berdetak semakin kencang? Tuan Cynthia sudah mati. Itu tidak mungkin, bukan? Master Cynthia selalu lebih unggul daripada siapapun yang saya kenal dalam hal kemampuan magis. Keahliannya dalam memanipulasi mana setara dengan, mungkin bahkan di atas, keahlian kakek. Dia telah mengajari saya segalanya, mulai dari kontrol dasar hingga eksekusi mantra yang canggih saat bertarung pedang. Tidak mungkin dia akan dibunuh dengan mudah. Saya mencoba meyakinkan diri saya sendiri, tetapi tangan saya gemetaran ketika saya memegang erat-erat selimut saya. Aku duduk di tempat tidur, menyeka air mata yang tersesat yang berhasil lolos dari mataku, dan menunggu mereka berdua masuk. Masuk, jawab saya segera setelah mereka mengetuk pintu. Art, hanya mengenakan tunik abu-abu dan celana hitam dengan rambut diikat menjadi simpul, masuk lebih dulu, diikuti oleh kakek saya yang mengenakan jubah hitam yang sama dengan yang ia kenakan kemarin. Art melirik ke arahku dan mendesah saat dia menutup matanya. Berapa banyak yang kamu dengar? Semuanya, jawab saya tanpa basa-basi. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ***. Kakek saya maju selangkah, wajahnya berkerut cemas. Anak. Tolong, bawa aku padanya, aku memotongnya, melangkah keluar dari tempat tidur untuk menemukan sesuatu untuk dikenakan pada baju tidurku. Aku tetap diam ketika kami menuruni tangga-tangga batu, satu-satunya suara yang keluar dari langkah kaki kami yang bergema ketika kakekku memimpin jalan dan Art membuntuti di belakangku. Kakek saya terus melirik kembali, tetapi tidak mengatakan apa-apa sampai kami mencapai lantai paling bawah di mana ruang bawah tanah dan sel berada. Mengapa Master Cynthia bersembunyi di tempat yang kotor dan merendahkan tempat yang disediakan untuk para pembunuh dan pengkhianat? Aku menuntut. Kami tidak memiliki tempat pemakaman di kastil ini, Tessia. Kami menahannya di sini sampai keadaan mengizinkan kami untuk menguburkannya dengan aman, jawab kakek saya dengan sabar. Dan ruang bawah tanah telah kosong sejak awal perang ini setelah kami memindahkan semua tahanan ke ruang bawah tanah yang lebih terpencil di tanah. Lantai bawah tanah sangat berbeda dari sisa kastil. Jamur tumbuh di antara balok-balok batu dan jamur berjejer di engsel kayu tempat artefak yang menyala itu bersandar. Bau busuk dan busuk bercampur dengan bau busuk dan limbah yang hampir beracun. Daerah itu seolah-olah sengaja dirancang untuk mengusir para tahanan yang ditahan di sini. Apa yang dikatakan kakek saya benar, hanya kesunyian yang berlarut-larut, bukan jeritan dan rintihan para tahanan. Di ujung terjauh dari lantai, ada pintu besi tunggal dengan seorang penjaga berdiri. Buka pintunya, perintah kakekku. Penjaga lapis baja itu mengangguk, ekspresinya tersembunyi di balik helmnya, ketika dia melangkah ke samping dan memutar pegangan berkarat tanpa berbalik. Ketika pintu besi berdecit di atas tanah yang tidak rata, sebuah peti mati tanpa cacat tergeletak di tengah sel kosong dengan setumpukan bunga kecil di atasnya. Hanya beberapa orang yang tahu tentang kematiannya, kakek saya menjelaskan, berjalan dan dengan lembut meletakkan tangan di atas peti mati batu. Dia layak mendapat upacara publik. Semua siswa masa lalunya, para profesor yang mengajar di Sirus. Dia tidak pantas berada di sini, gumamku. Kakekku mengangguk. Aku tahu. Lalu mengapa? Kataku kasar. Mengapa tuanku membusuk di sudut penjara gelap ini? Untuk semua yang telah dia lakukan untuk benua ini, dia layak mendapatkan peti mati berlian dan pemakaman seluruh negeri. Dia layak mendapatkan apapun kecuali ini. Petik 2. Tessia, kakek meletakkan tangannya dengan lembut di punggungku, berharap bisa memadamkan amarahku. Bagaimana kamu bisa menyimpan ini dariku, kakek? Jika aku tidak mendengarmu melewati pintu, kapan aku akan tahu? Setelah perang, aku mengejek, mengangkat tangannya, sementara penglihatanku kabur dari air mataku. Apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dari saya? Terlepas dari semua yang saya lakukan untuk mencoba dan menunjukkan kepada Anda bahwa saya dewasa, Anda masih memperlakukan saya seperti anak kecil. Itu karena kamu masih kecil, bentak Art. Apa? Aku berseru, wajahku menjadi merah karena marah bukannya malu.
Bagaimana kamu bisa, kamu seharusnya tahu lebih baik daripada orang lain bagaimana perasaanku, tetapi kamu memanggilku anak. Anda semua orang. Petik 2. Teman masa kecil saya mengenakan ekspresi kapalan ketika saya mendengus frustrasi, memandang saya dengan mata tegas yang membuat saya ragu ingatan kemarin tentang dia memeluk saya dengan penuh kasih sayang. Mungkin itu karena aku mengenal kamu dan kakek Virion dengan sangat baik sehingga aku mengatakan ini, Tess. Apa yang Anda lakukan sekarang, tidak perlu membahayakan diri sendiri hanya untuk membuktikan suatu hal, tidak lebih baik daripada seorang anak yang membuat ulah, lanjut Art. Arthur, potong kakekku. Cukup. B. Beraninya kau. Aku melihat, air mata mengalir di pipiku. Jika kamu meluangkan waktu sebentar untuk memikirkan seluruh situasi ini, kamu akan menyadari mengapa kakekmu harus menjaga semua rahasia ini. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika dia mengumumkan bahwa seseorang dibunuh oleh musuh kita di lokasi yang dianggap paling aman di benua itu? Art berkata, tatapannya tak henti-hentinya. Yah, aku minta maaf karena tidak semua orang sepintar kamu. Saya balas. Tatapan Art melembut. Kau baru 17 tahun, Tess. Dan kamu baru 16 tahun. Namun kakek, Tuan Aldir, dan bahkan Tuan Cynthia tidak pernah memandangmu sebagai anak kecil meskipun kamu lebih muda dariku, bantahku. Jika mereka melihat saya sebagai orang dewasa, itu adalah sesuatu yang mereka sadari sendiri, bukan oleh saya yang sengaja mencoba membuktikannya, jawabnya. Bagaimana itu adil? Aku tersedak isak. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan karena kamu cukup baik tetapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba dan apa yang aku lakukan, aku akan selalu menjadi gadis yang membutuhkan perlindungan. Bukan itu, Tessia, kakekmu dan aku. Apa, kalian ingin aku terkurung dan diisolasi dari sesuatu yang berpotensi berbahaya atau berpotensi membuat kesusahan sehingga kau bahkan tidak bisa memberitahuku bahwa tuanku sendiri terbunuh? Aku memotong, wajahku mati rasa karena marah. Atau itu karena jika kami memberitahumu, hal pertama yang ada dalam pikiranmu adalah menghadapi Fritra yang membunuh Cynthia, mencoba membalas dendam, dan membuat dirimu terbunuh. Arthur meledak. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar dia mengangkat suaranya sejauh ini, memukau bukan hanya aku dan kakek, tetapi penjaga itu berdiri di luar. Kamu tidak tahu itu, aku menyangkal. Bukan begitu, Arthur menekan. Karena kupikir aku tahu pasti bahwa kamu bertingkah seperti ini bukan karena Virion tidak memberitahumu tentang Direktur Gutski yang sekarat. Kamu tidak marah padanya, kamu marah pada diri sendiri karena meninggalkan tuanmu untuk membuktikan kepada semua orang seberapa kuat dan membantu kamu dalam perang. Petik 2. Ini bukan tentang, aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku ketika aku jatuh, terisak tak terkendali di atas lututku. Arthur, saya pikir Anda sudah mengatakan cukup, kakek saya menggeram. Menjaga, bawa dia keluar. Petik 2. Saya tidak melihat ke atas untuk melihat Art pergi. Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang ada di wajahnya, atau apakah dia menyesal. Itu terlalu banyak. Tessia, mari luangkan waktu bersama untuk memberi penghormatan kepada Cynthia. Saya yakin bahwa, lebih dari memiliki jutaan orang di sebuah upacara, dia lebih suka memiliki beberapa yang dia benar-benar hargai berkabung untuknya. Kakek berlutut di sampingku, dengan lembut membelai punggungku yang gemetaran. Setelah ini, aku akan menceritakan semuanya padamu. Mengangkat anggukan gemetar, aku mengeluarkan bisikan parau. Terima kasih. Kami berdua berbalik menghadap peti mati batu halus tempat tuanku tinggal, gelombang emosi terus-menerus bergolak dan berbalik ke dalam diriku.